Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa baitihi wa azwajihi wa ahli kiram jami'an da'ika min musyrik ila al-maghrib bari wa ahli musyrik mustawa'in makani sahibu hadal kitab man syaraha wa likulli niyatin salihah wa ala ma'anahu bi salamina salihun Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mawalah ba'da amma ba'da. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat kesehatan itu Allah gerakkan kita bisa sholat berjamaah, kita bisa ada di majelis ilmu. Semoga ini menjadi tanda bahwa kita dirahmati oleh Allah, kita diberikan istiqomah sampai husnul khotimah. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bisa kita lanjutkan ngaji kita. Terakhir kemarin kita membahas tentang perintah-perintah batin. Lalu kita sudah mulai membuka sedikit terkait melihat atau bersaksi atas kebenaran Rasulullah, ya. Itu baru kita buka dikit kemarin. Faslun fin nadhari. Fasal ini menerangkan tentang melihat fi sidqir rasuli, dalam menyaksikan, melihat kebenaran akan kenabian Nabi Muhammad SAW. Kalau kemarin
fin nadhari ila ma'rifatillah. Ini fin nadhar fi sidqir rasul. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, wa in kuntum fi raibin, apabila kalian dalam kondisi ragu akan kebenaran Rasulullah, akan kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah, yakni Al-Quran. Atau kadang-kadang hati kita, namanya juga orang awam, sok-sok niku tenan ora yo jane Islam ki ya. Dari sekian waktu yang kita miliki, kadang-kadang itu muncul jujur bener liyane, jujur sing bener sing ora ono Tuhan-Tuhanan. Kadang-kadang muncul terbersit seperti itu. Kalau terbersit seperti itu, entah itu lintasan, sekedar lintasan, atau sampai sempat duduk merenung, atau sampai di pembahasan, yang pasti sudah terbahas itu semua oleh para pendahulu kita. Bahkan Al-Quran sudah memberikan cegatan. Kita mau lari kemana pikiran kita, sudah dicegah, diskakmat oleh Al-Quran. Wa in kuntum fi raibin, apabila kalian dalam keadaan ragu, atau suatu ketika mamang ragu, apa ya tiap dina aku mau ngene sholat, apalagi kadang-kadang nek dong pas lagi ngedrop, iya yo aku ngaji wis ngaji, sholat wis sholat, menjadi angel, nah gitu. Dongo yo wis dongo, tapi kok ngene terus. Jadi ceritane ada rasa bosen dadi wong soleh. Saya tanya, panjenengan sudah pernah mengalami seperti itu? Ya, belum ya, jangan sampai. Tapi untuk anak-anak muda kita yang masih labil, kadang-kadang lewat itu pikiran terus. Kenyataannya kaya sing ora tau sholat ya wong sugih ya. Aku sing sholat terus kok ngene, ngaji wis ngaji, malah wis tak tambah tahajud bareng. Jan kere wae lah. Aku yo wis ndonga tapi kok ngene terus. Mbah. Sampai kemudian menjadi keluar dari Islam sih tidak, tapi mengurangi semangat ibadah. Kadang muncul seperti itu. Sebenarnya kemunculan seperti itu telah terulang bagi banyak orang. Ya tadi itu terutama pas ngedrop. Jadinya orang itu apa bahasanya? Minal mutungin, termasuk orang-orang yang apa? Mutung. Awal itu dulu orang tahu kenal masjid, barang ngono terus bangkrut, mulai kenal masjid, mulai gelem ngaji, mulai gelem dongo. Nek kayak gini contohnya ada ndak? Ada ya. Terus mulai sergap. Ya. Baru sergap, lho kok sergap karo ora sergap kok ya meh padha. Lama-lama mundur alon-alon. Jadi ora tau ketok nang masjid, ora tau ketok dan sebagainya. Jadi ada ndak fenomena seperti itu? Ada. Ya Allah. Lah, dari mana munculnya seperti itu? Ya raibun tadi itu. Ada keraguan-raguan yang barangkali tidak sempat dibicarakan, tapi nang ati wis kaya wis tahu aku. Salat tahajud wis tahu. Sedekah lho ben rezekine rada lancar. Biyen kawis tahu sedekah ya ora dibales-bales. Jadi kemunculan seperti itu ada atau tidak? Ada. Aneh seperti itu terjadi bagaimana? Lah ini. Atau sing ibu-ibu
Dong manut karo bojo karo ora manut padha wae kok yo. Suwi-suwi saya dadi wong apik. Tapi masih dikuatkan. Akhirnya update status. Ojo leren dadi wong apik. Janjane asline wis saya dadi wong apik. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, entah itu seberapa skalanya, terus kemudian durasi ragunya itu seberapa, yang pasti kadang-kadang lewat atau pernah lewat lah. Nah, ketika terjadi seperti itu atau ada dari anggota keluarga kita yang terjadi seperti itu, dia mu'alaf muslim terus kemudian kepikiran murtad, na'udzubillahi min, yuk kenyataannya yuk ada, tidak baik-baik orang pulang dari Mekah, pulang-pulang murtad, ada kabarnya atau tidak? Ada, masuk berita mana? Nah, terus ini gimana? Nah ini, itu semua muncul dari penyakit bernama ragu, mamang. Kalau sudah ragu, sudah mamang, kok diterus-terus ke? Ini grogoti, Pak. Grogoti. Kayak santri, ya ngapal ke Quran. Dilalah ngapal ke ini lagi roto angel. Pas ngalamun dipikir-pikir, iya ya, ngopo ya aku mondok barang. Jane sak umuranku dolan ini kan ya enak. Kayak lho kaya kanca-kancaku SMA ngono kan. Muter-muter sepeda motor ngalor ngidul ngitan ngulon kaya kok repot-repot men ngapal Quran. Huruf renteng-rentengan huruf men tok tak apal iki ngopo to. Nah, mulai seret. Serenang pondok kitab gitu ya. Sok ben aku nek mondok ngene terus sok ben meh dadi apa. Nah, kemunculan akan keraguan-raguan itu kadang kalau dilanjut-lanjutkan ini sangat bahaya. Sangat bahaya. Ada lagi orang yang seperti di belakang truk itu loh. Saya pernah membaca. Ini nek sing apik kan ya apik tenan nggih. Tapi sing elek nggih wah jan bahaya nih. Tulisannya ngeten, jadilah jahat bila kebaikanmu diabaikan. Ngono. Alias kan ada sebuah, ya Allah ya Rahman Rahim, sebuah upaya bosen melakukan kebaikan sebab bila kebaikan itu diabaikan. Dan tulisannya gede tenan, jadilah jahat bila kebaikanmu diabaikan. Buat apa menjadi suami baik kalau istri juga tidak baik? Ngono tulisannya, waduh, repot tuh. Jadi kemunculan keraguan-raguan akan kebenaran, ya, akan ajakan kebenaran Al-Quran ini bisa nelusup ke siapa saja, termasuk ke ya dunia kiai. Aku aja menbiet dadi kiai koyone kok sempit tentang rezeki ini ya wis lah leren dadi kiai. Ada muncul dadi santri iki malah angel kok yo ngene ora entuk, akhirnya bosen jadi santri, luntur dan terus dan sebagainya. Nah, kalau seperti itu terjadi, itu namanya penyakit syak, penyakit ragu, dan keraguan-raguan akan kebenaran yang dibawa oleh seorang utusan, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, keraguan-raguan itu bahaya, Pak. Bila grogoti, grogoti. Aku awit biyen nyambut gawe salat, ya ono ya ning ngene kita. Lah bosku salat ya ora tau.
Ya, maca Quran lah, boro-boro maca Quran. Tapi tuku mobil jangan tuku sandal loh ya. Les. Padha wae aku ketok iki. Wis rasa soleh-solehan. Nah, macam-macam keraguan-keraguan itu muncul. Atau keraguan-keraguan yang terjadi pada ibu-ibu. Iya, tiwas aku wis apian kok ngene iki sebagai wong wedok. Bojoku sing lanang ternyata nang jaba ora usah api-apian wis elek padha eleke ngono. Aduh, naudzubillahi min dzalik. Nah, ketika muncul keraguan-keraguan seperti itu, sebenarnya itu disebut ragu-ragu akan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah. Padahal itu dijawab dengan satu kata aja selesai. Pernahkah Rasulullah berbohong? Tidak pernah. Bahkan sebelum diangkat menjadi seorang nabi, ngapusi sepisan lho nanti. Sampai dikenal mudanya Muhammad Rasulullah SAW kala itu ya, pada saat masih muda, sebelum diangkat menjadi seorang nabi, sebelum umur 40. Itu diberi gelar apa? Al-Amin. Al-Amin. Orang yang dapat dipercaya karena memang tidak pernah bohong. Bagi orang yang imannya terus kemudian cantolan ilmunya kuat, ditangkis dengan satu kata seperti itu aja kadang selesai. Muhammad orang mungkin ngapusi. Dilalah dia pernah ngaji, memang benar-benar Rasulullah itu dapat gelar apa? Al-Amin. Dan kata Al-Amin itu bukan hanya diakui oleh orang Islam, karena saat itu beliau belum diangkat menjadi nabi. Bahkan diakui oleh penduduk kafir Quraisy kala itu, kalau Muhammad itu Al-Amin. Begitu Nabi Muhammad sudah mendapatkan wahyu, terus menyampaikan kebenaran, baru ada yang tidak percaya. Ketika tidak percaya itu pun antar orang yang tidak percaya sebenarnya terjadi perdebatan. Kalau yang ngaku-ngaku nabi itu bukan Muhammad, barangkali saya habisi, langsung saya penggal. Tapi ini Muhammad loh, orang yang dari kecilnya tidak pernah berbohong loh. Ini perlu kita pertimbangkan. Anda perlu kita pertimbangan opo? Antara sama orang kafir Quraisy saja, sebenarnya ada yang sudah langsung bisa menangkis ketidakpercayaan itu akan kebenaran Al-Quran, akan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah, ditangkis dengan satu kata, Muhammad itu Al-Amin. Ada yang langsung beres. Ada lagi yang kepercayaannya akan kenabian Nabi Muhammad SAW itu justru diberesi oleh berita-berita langit yang ada pada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Contohnya siapa? Ya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha itu kalau dulu pas sebelum Rasulullah diangkat menjadi seorang nabi, kala itu kan belum ada orang jadi Islam, Nabi Muhammad itu belum diangkat. Itu Sayyidah Khadijah itu kalau baca Injil di bab tentang nabi akhir zaman itu di bulan baleni. Kenapa? Sangat merindukan dirinya. Sangat merindukan. Maka begitu ada anak muda gagah, ganteng, jujur, luar biasa, langsung direkrut, langsung ngajak nikah. Kayaknya ini tanda-tanda. Di Sirah Ibnu Hisham itu disebutkan, Bapak Ibrahim ini sambil santai dan ngantuk kali ngopi nih, saudara. Di kitab Sirah Ibnu Hisham itu disebutkan ada fase-fase di mana Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha
ketika menemani Rasulullah yang kala itu belum menjadi nabi, dari umur 25 tahun sampai 40 tahun. Berarti berapa tahun? 25 sampai 45 berapa? 15. Ya. Itu kan bukan waktu yang pendek, Pak. Terdapat menurut berita-berita dari para rahib, termasuk rahib yang menjumpai Rasulullah kala itu ke Syam, itu dihentikan oleh pendeta namanya siapa? Bukhairah ya. Wah, ini hati-hati nih. Ini terdapat pada bocah ini, kala itu masih bocah. Terdapat anak ini tanda-tanda kenabian ini. Tanda kenabian. Hati-hati nih, hati-hati. Sayyidah Khadijah waktu itu mendengar seperti itu, wah ini kita dadek ke suami tenan ini. Saya itu kalau membaca Injil itu di bab Nabi akhir zaman, menyinggung tentang Nabi akhir zaman, wah sangat hasrat. Begitu dinikah, lama ditunggu kok orang dandang dadi nabi ya. Itu disebutkan dalam sirah Indonesia. Sampai begitu mulai Rasulullah SAW kala itu yang belum diangkat sebagai seorang nabi itu mulai suka menyendiri, tanda-tanda kenabian makin dekat. Wah, ini nabi tenan ya. Nabi tenan. Maka Sayyidah Khadijah itu semangat membawakan bekal dan sebagainya karena memang beliau itu sangat ingin dekat dengan Nabi akhir zaman. Dan nanti ada beberapa orang yang langsung membenarkan tentang kenabian Nabi Muhammad SAW dari hanya sekedar tanda-tanda fisik saja udah beres. Ada yang sudah sampai dikasih tanda fisiknya, tahu bahwa itu seorang nabi, tanda akhlaknya, tahu bahwa itu seorang nabi, tapi moh juga hasadan. Karena apa tadi? Hasud. Nah, kembali lagi ke Sayyidah Khadijah. Satu ketika, ini di Ibnu Hisham dikisahkan agak sedikit menggelikan, tapi terjadi. Maksudnya sirah ini saya baca pada saat Rasulullah SAW dapat wahyu-wahyu yang pertama-tama, menggigil dan sebagainya, Iqra, terus kemudian ya ayyuhal muddatsir. Ini wajah Sayyidah Khadijah itu menampakkan panik, tapi hati sebenarnya sangat bahagia. Wah, nabi tenan ini. Karena tanda-tanda itu nampak terang di kitab-kitab sebelum Al-Quran. Wah, nabi tenan. Sampai disebutkan di situ, dan pada saat saya sowan Gus Bahak, beliau cerita juga tentang itu. Saya termasuk orang yang guyang-guyu pas itu. Iya tenan berarti. Sama berarti yang dibaca. Itu pada saat sering Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Ditanya, bagaimana wahai suamiku? Ya, baru saja temanku datang ke sini. Siapa itu teman? Dia adalah orang yang ketika menyerupai manusia itu menyerupai seorang pria yang sangat gagah. Dia adalah malaikat Jibril. Ya, jadi dari dulu kalau malaikat itu bertransformasi atau merubah wujud menjadi manusia itu dari dulu ya seorang pria. Jadi orang terus kemudian wanita begitu sih. Terus ngaku malaikat. Singkat cerita, nanti kalau temanmu itu datang wahai suamiku, coba ngabari saya. Begitu satu ketika datang itu malaikat Jibril, disebutkan dalam sirah Ibnu Hisham. Hal yang paling lucu itu Sayyidah Khadijah sedikit membuka dari, bukan si aurat lah, terus pokoknya sedikit membuka dari kaki beliau. Ya enggak tinggi-tinggi amat. Bagaimana, temanmu masih atau tidak? Enggak, sudah pergi. Benar. Nah ini nabi. Karena malaikat itu tidak pernah mau melihat aurat.
benar Nabi, sampai seperti itu. Benar Nabi. Bahagianya menjadi orang yang bahagia. Maka sejak itu wis pokoknya apapun yang terjadi pada suamiku, pokoknya saya ini menyatu dengan suamiku. Apapun pokoknya tak modali seluruh diriku, seluruh hartaku, seluruh tentang apa adalah untuk berjuang. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang yang percayanya akan kenabian itu sedemikian cepat dan sedemikian all out, sedemikian on time, sedemikian totalitas. Orang semakin totalitas percaya akan kenabian Nabi Muhammad, derajatnya makin tinggi. Termasuk itu bila terjadi pada kita yang hidup di zaman sekarang. Wong kok percaya karo Kanjeng Nabi Muhammad pol-polan, ini mesti munggah derajatnya. Ilmu ini diparingi gampang, ngibadah diparingi enteng. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nangkep hidayah dari Allah itu cepat. Tapi bagi orang yang tadi itu sudah saya kasih contohkan, ragu-ragu tenan pura lah ini bahaya ini. Ya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Baik, saya lanjutkan. Akhirnya ditantang oleh Al-Quran, wa in kuntum fi raibin, kalau kalian dalam kondisi ragu, mimma nazzalna ala abdina, terhadap apa yang kami turunkan, kata Allah, untuk hamba pilihan kami. Hamba pilihan itu bernama Nabi Muhammad SAW. Wes kalau ragu, fa'tu bi suratin min mithli, datangkan satu surat saja yang mirip dengan Al-Quran. Bukan hanya itu, wada'u syuhada'akum, ajaklah seluruh orang-orang ahli, ya, bukan hanya manusia, siapapun itu orang ahli, untuk berkumpul menghabiskan energinya, menghabiskan ilmunya, meres otak, ya, meres tenaga, meres keahlian untuk membuat satu saja semacam dari Al-Quran. Wis pokoknya cari teman-temanmu, cari dan sebagainya yang bisa membuat semacam Al-Quran. Yang penting min dunillahi, yang selain Allah. Karena Al-Quran itu kalamullah. Yang selain Allah kumpulkan rundingan untuk membuat satu saja surah semacam Al-Quran. In kuntum shodiqin, kalau kalian itu memang benar, keraguan-raguan kalian itu beralasan. Coba buat. Sampai hari ini Pak belum terjadi. Maka kurang yakin apa kita kepada Islam kita? Kurang yakin apa kepada kebenaran tentang syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang Pak Bu, umumnya ini agak ke pembahasan yang telah lalu kemarin itu ya, pembahasan kemarin itu kan fil ma'muratil batinah fin nadhari ila ma'rifatillah. Ada sedikit benang merah dari setiap perintah Allah itu biasanya pertama tertolak oleh akal, tapi dia diterima oleh iman. Kasih contoh. Dalam logika biasa atau dalam logika akal, sing jenengane 200.000, 100.000 niku disedekahke, jelaslah berkurang akal, betul. Tapi secara iman bertambah atau berkurang? Bertambah. Maka setiap poin-poin wahyu itu apabila tidak diterima pakai iman, hanya diterima pakai akal, wah bahaya. Dalam logika biasa, yang namanya orang tahajud bangun malam itu memberatkan hidup Pak. Wong kudune turu malah kudu
tangi, ngabot-abot urip, betul atau tidak? Tapi dalam logika iman justru itu yang meringankan hidup. Kita termasuk yang meyakini kalau qiyamul lail itu memberatkan hidup atau meringankan hidup kita. Termasuk yang meyakini yang mana? Tahajud itu memberatkan atau meringankan? Termasuk yang meyakini meringankan. Alhamdulillah. Ujian lisan lulus. Ujian praktek alhamdulillah. Terus kasih contoh lagi. Misal dalam logika biasa itu yang namanya baca Quran, wis ini banyak santri baca Quran itu kalau kita punya waktu sehari semalam 24 jam dikurangi 1 jam buat baca Quran, logika akal dari 24 kurangi 1 jam jadi berapa Pak? Dari 24 kurangi 1 jam jadi 23. Itu akal Pak. Tapi kalau logika iman 1 jamnya dikurangi 24 kurangi 1 jam buat baca Quran itu nambahi waktu justru Pak. Karena 23 kalau berkah ini akan lebih longgar daripada 24 yang tidak berkah. Berkahnya dari mana? Ada kitabun mubarakun. Ini kitab yang diberkahi. Maka siapa yang membacanya dia pun terciprat keberkahan. Maka yang tadinya semestinya 24 kurangi 1 jam menjadi 23, bagi orang yang menyempatkan membaca Quran 24 dikurangi 1 jam bukan 23, bisa menjadi 25, bisa 26, bisa 30. Maksudnya kita diparingi waktu longgar banget. Saya itu muhasabahnya simpel kok sama istri. Pokok anggaran dino-dino kok ini cepet, ngerti Jumat, ngerti Jumat. Jangan kata sini mboten. Sama ya, ibu-ibu sama. Ngerti Jumat. Iya kalau ngerti Jumat, sing duwe cicilan niku lho, ngerti awal bulan. Betul atau tidak? Pokoknya akhir rasanya cepet kaya urung ngopo-ngopo tapi wis entek ya. Itu kita cukup muhasabah barangkali kita keberkahan waktu itu sudah mulai pelan-pelan dicabut. Nah, terus caranya pripun nambahi waktu berkah? Caranya itu tadi kurangi untuk nambahi, kurangi buat baca Quran nanti akan bertambah. Sallallahu alaihi wasallam. Lagi dalam logika biasa yang namanya nolong orang itu jadi repot atau ngurangi kerepotan. Nolong orang logika biasa jadi repot. Tapi dalam logika iman nolong orang itu justru ngurangi kerepotan kita di waktu-waktu mendatang. Maka bagi orang yang tipis imannya menerima logika-logika wahyu ini berat Pak. Di sinilah kita kemudian ditantang oleh Al-Qur'an. Kalau kau masih terus ragu tentang logika-logika wahyu itu, cobalah engkau buat yang semacam Al-Qur'an. Kalau tidak bisa, wis nurut mawon. Toh ya engko nek sing seneng sing kelakoni kok. Apa terus kemudian ketika kita menjalankan perintah-perintah Allah terus Gusti Allah sing seneng mboten kan? Misalkan kita sedekah terus Gusti Allah tambah sugih kan ya mboten. Terus nek kita ini maksiat Gusti Allah terus apa bahasa kromo inggile pathekan niku napa? Apa? Kan ya ndak toh. Allah itu tetap maha kaya, Allah itu tetap perkasa, Allah itu tetap dikdaya, Allah itu tetap maha kuasa, Allah itu tetap raja di raja. Mau apapun yang manusia lakukan, baiknya yang manusia lakukan kembali kepada
dirinya. Nah, memasukkan logika iman itulah yang kemudian hari ini sedang kita bahas. Oh, ternyata dalam logika iman, harta yang dikurangi buat sedekah itu bukan berkurang tapi bertambah. Waktu yang dikurangi buat baca Quran bukan berkurang tapi bertambah. Diimani itu. Malam yang berkurang gara-gara qiyamul lail bukan nambahi kerepotan tapi nanti akan mengurangi kerepotan. Sallallahu alaihi Muhammad. Nolong orang yang kayaknya tambah repot, ternyata itu nanti ke depan itu kita pasti ditolong oleh Allah yang justru bukan apa-apa kecuali mengurangi kerepotan kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, itu kembali lagi ke tema ya. Jadi nek dong pas lagi muncul keraguan-raguan kayak tadi itu, muncul keraguan-raguan langsung ditangkis. Cara nangkis yang paling simpel, nek jenengan termasuk orang yang cantolan ilmunya kuat, cantolan imannya kuat, sekedar ditangkis pakai Nabi Muhammad tidak mungkin berbohong. Karena tidak ada satupun yang menjumpai Rasulullah berbohong, itu tidak ada. Sampai sak guyon-guyonnya gitu loh. Kalau Nabi Muhammad pernah berbohong, harusnya ada di dalam riwayat-riwayat itu. Karena membicarakan tentang Rasulullah itu telah berapa ratus kitab tertulis. Tidak ada satupun yang mengatakan bahwa Rasulullah berbohong sebelum atau setelah menjadi nabi. Sebelum. Dan sebelum Nabi Muhammad SAW menjadi nabi, kala itu belas orang sing ngenyek, kala itu belas tidak ada yang tidak percaya, kala itu sama sekali tidak ada orang yang meremehkan Nabi Muhammad sebagai pembohong. Nabi Muhammad menjadi sebagai pembohong itu muncul karena kehasutan setelah Nabi Muhammad itu mengaku sebagai seorang nabi. Kok dari Arab, padahal umumnya nabi itu dari ya sekitar Baitul Maqdis itu. Maka begitu nek pancen nabi tenanan kudune ngerti to masalah Baitul Maqdis. Rasulullah diangkat kala itu Isra Mi'raj. Yakni ke Baitul Maqdis, kemudian kemana? Sidratul Muntaha. Pagi-pagi turun, begitu turun kaya entuk lebar kuliah. Kuliah wis langsung doktor medun lah ya. Maka begitu mau tanya apapun tentang Baitul Maqdis itu negeri para nabi, mau tanya tentang Baitul Muqaddas atau istilahnya, tanya sekarang saya sudah tahu semuanya, sak pucuk-pucuke, sak bahasane kene sak sapa-sapane wis ngerti kabeh. Karena nabi itu harus istafet, dia harus ada cantolan dengan nabi-nabi sebelumnya. Bahkan kalau mau bicara tentang Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad ngerti karena langsung disetir melalui wahyu, yakni ayat-ayat Al-Quran. Sebenarnya sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak percaya tentang kenabian Nabi Muhammad. Alasan itu cuma bernama dua hal. Satu, ora gelem ngaji, ora gelem ngerti. Nomor dua, hasud. Yang terjadi pada para tokoh-tokoh kala itu karena hasad dan min anfusihim, karena ada hasud. Tapi bagi yang tidak hasud, bagi yang dia bersih hatinya, begitu melihat sosok seorang bernama Muhammad, kala itu yang di Madinah. Sekarang saya mau cerita yang di Madinah. Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Begitu di Madinah ada seorang tokoh Yahudi namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam melihat wajah Rasulullah, loh, ini tertulis di Injil ini, tertulis di kitab-kitab sebelumnya, di Taurat juga ada ini. Ini orang tanda-tanda kenabian komplit. Hanya saya butuh tanya tentang tiga hal. Kalau tentang tiga hal ini dia bisa menjawab persis seperti yang dikatakan di dalam kitab-kitab sebelumnya, ya sudah, saya langsung masuk mengikuti agama Nabi akhir zaman ini. Tanya tentang tiga hal. Pak, kayaknya ini tiga hal itu panjang-panjang. Kalau diceritakan sekarang tetap waktunya habis. Pokoknya tanya tentang tiga hal. Besok-besok insya Allah saya ceritakan. Langsung sepakat.
Pertanyaan tiga hal itu sing unik-unik, sing jelai-jelai. Contoh, ya bangsa kuwi lah. Nek ana wong lanang karo wedok terus kemudian iki kok begitu lahir dadi wong lanang iki karena apa? Sing kok ngono-ngono. Besok-besok saya ceritakan agak panjang. Wis pokoknya pertanyaan tiga hal. Rasulullah itu menjawab persis. Ya sudah. Seret masuk Islam, syahadat itu tokoh besarnya orang Yahudi kala itu langsung masuk Islam. Begitu langsung masuk Islam, dia pesan begini, wahai Muhammad, Rasulullah SAW ini di Madinah, ini fase Madinah, kau hati-hati sama orang-orang Yahudi. Lah kenapa? Dia itu wis pokoknya engkau nanti tahu sendiri. Maksudnya bagaimana? Udah gini aja wis. Kau panggil orang-orang Yahudi, tanyakan siapa saya, siapa Abdullah bin Salam. Biarkan mereka menjawab. Saya tak di belakang layar. Abdullah bin Salam ke belakang layar. Orang-orang Yahudi didatangkan, ditanya sama Rasulullah, wahai orang-orang Yahudi, apakah engkau tahu yang namanya Abdullah bin Salam? Oh, tahu banget. Siapa dia? Dia adalah sebaik-baik di antara kita. Terus dia adalah orang sealim-alim di antara kita. Dia orang yang paling tahu. Dia adalah orang yang paling wis pokoknya paling sing apik lah. Singkat cerita kemudian ini kisah ini tertuang bukan hanya di kitab sirah, di kitab-kitab tafsir ada. Ya, di kitab-kitab tafsir kecil-kecil aja. Nggak usah sampai Ibnu Katsir jelas ada. Nah, singkat cerita, udah ya, gitu ya. Abdullah bin Salam itu orangnya orang yang paling alim, orang yang paling baik. Rasul langsung manggil, ya Abdullah bin Salam, ya Abdullah bin Salam, kau keluar. Gitu, Pak. Ini orangnya, betul. Coba bareng-bareng. Ya Abdullah bin Salam, bagaimana engkau terhadap Nabi akhir zaman? Abdullah bin Salam langsung, asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Langsung, aku bersaksi wahai engkau Muhammad, engkau adalah utusan Allah. Aku membenarkan seluruh apa yang kau bawa. Engkau Nabi terakhir yang membawa kitab terakhir. Habis itu ditanya lagi itu orang-orang itu, bagaimana wahai orang Yahudi, siapa Abdullah bin Salam? Dia adalah sejelek-jelek orang di antara kita. Jadi ngono kok. Dia adalah orang yang bodoh di antara kita. Jadi ngono. Seketika Pak, ijek ana wonge. Bagaimana nek wis ora ana wong? Masyaallah. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, sampai hari ini Allah ngasih nikmat bernama hidayah. Kita mau nerima itu Al-Quran, kita mau ngaku itu Nabi Muhammad SAW sebagai seorang nabi, itu rezeki besar Pak. Itu nikmat yang patut banget untuk kita syukuri, bahkan untuk kita lestarikan, kita bawa sampai mati. Sallallahu alaihi Muhammad. Masya Allah. Ini baru tentang diri Rasulullah, belum tentang ayat-ayat. Nah, tentang ayatnya yang di sini dibacakan. Qul la in istama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din dhahira. Wis, katakan coba, kumpulkan seluruh manusia, jin dan sebagainya untuk mendatangkan semacam dari Al-Qur'an. Nek tidak bisa semacam dalam 10 ayat, 10 surat, nek tidak semacam 10, satu saja surat nek bisa. Ternyata sampai hari ini belum bisa. Ada yang bisa, kemarin saya contohkan, tapi orang mutu belas. Siapa yang membuat semacam Al-Quran, ayat-ayat yang semacam Al-Quran? Jadi kemarin sudah saya sampaikan ya, dari sekian banyak nabi, itu ada nabi yang tidak masuk surga, ada nabi yang justru masuk ke neraka. Nabi siapa itu? Nabi yang masuk neraka? Betul, nabi palsu. Nabi palsu. Ya, nabi palsu. Ya Allah. Dan di Indonesia ini ada loh fenomena nabi palsu. Akhirnya di penjara. Alhamdulillah. Begitu di penjara, sampai penjara gitu,
malah ketemu malaikat Jibril palsu juga nih kono. Bahkan ada yang ngaku Tuhan palsu. Jadi sing dadi Tuhan palsu, malaikat Jibril palsu, plus nabi palsu padha dene mlebu penjara. Kowe sapa? Aku nabi. Loh, aku ki ora tau ngangkat kowe kok. Oh iya. Ya, naudzubillahi min dzalik. Fokus lagi. Nah, tidak ada yang bisa menciptakan satu saja surah yang semacam Al-Quran. Masya Allah Pak Rahimahullah, dulu pada saat saya masih SMP ngaji tafsir Jalalain dan sebagainya itu kadang-kadang masih muncul masuknya lagi kitabnya umat Islam, kitabnya yang paling hebat. Saya dulu belum ngeh. Begitu semakin kesini, jadi ngaji tafsir, ulang tafsir. Yang terakhir ini yang lagi saya tulis ini adalah Balaghatul Quran, keindahan sastra Al-Quran. Tambah kelepek-kelepek Pak. Kalau itu tidak mungkin itu adalah ciptaan manusia, tidak mungkin. Itu pasti 100%, tidak kurang seinci pun bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah yang benar semuanya. Tidak mungkin tidak. Masya Allah, luar biasa. Saya kasih contoh, kemarin saya sudah nyontohkan surat apa? Surat Al-Fil ya. Satu kata, alam tarau kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, itu merangkum kejadian panjang Pak. Lah kalau yang surat palsu buatan Musailamah Al-Kadzab, nabi palsu, surat palsu, namanya juga surat Al-Fil, tapi maknanya jan belas ora mutu. Sajaknya bagus, Al-Fil, Malfil, lahu hurtumun tawil, gajah. Apa itu gajah? Gajah itu telalainya panjang. Cah TK ngerti Pak. Tapi kalau alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, itu merangkum kisah yang sangat panjang. Al-Quran itu ya Allah bener. Kenapa beda dengan kitab-kitab pada umumnya sing ono fasal kayak kitab fikih furudul wudu'i, itu kan sistematis, atau kitab hadis itu kan sistematis bab apa. Kalau Al-Quran itu kenapa sekilas itu ke orang ono bab-babe, orang ono apa dan sebagainya. Pak Rahimahullah, kalau kitab itu menjadi sistematis, itu menjadi kitab sezaman atau dua zaman. Al-Quran itu tiba-tiba membicarakan manusia sejak di zaman azali, membicarakan manusia di zaman Nabi Adam, membicarakan masalah iblis pas zaman Nabi Adam, terus tiba-tiba loncat ke zaman Nabi Muhammad, ke zaman Nabi Isa, Nabi Musa dan sebagainya, ke manusia akhir zaman, pada saat hari kiamat, cerita ke alam kubur, cerita tentang semut, cerita tentang tata surya, cerita tentang astronomi, kemudian cerita tentang organ-organ dalam tentang tubuh. Masya Allah, maka satu kitab ini benar-benar merangkum seluruh kehidupan manusia. Maka siapa santri yang hari ini ngaji kok lagi rodok drop, kaya ngapal ke Quran kok saya ya. Iki kok rentengan huruf kok ngapal ke sok ben aku meh dadi apa? Ora usah kuwatir. Itu kitab termulia, siapa nempel ke situ pasti jadi yang mulia, pasti jadi orang mulia. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi kok kayaknya saya ini prihatin ya, memang begitu. Jadi santri itu prihatin, tapi santri jadi pasti mulia. Nah ini termasuk apa yang anaknya lagi pada mondok dan sebagainya itu, ketika ngapalin Quran itu, masya Allah. Penyakit yang namanya bosen itu kadang-kadang muncul seketika. Nah, dong pas lagi muncul seketika itu tadi Kanda Nono, bahwa Al-Quran itu kitab terhebat. Satu pun isinya tidak ada yang bohong. Bisa dibuktikan secara ilmiah. Bahkan yang hari ini sudah terbukti secara ilmiah itu sudah tak terhitung. Tanpa dibuktikan seperti itu saya sudah percaya 100% Pak. Tapi pembuktian-pembuktian itu barangkali itu untuk mantep ke wong-wong sing ragu. Ana wong bingungi ra kaluan weruh, ana laut kok sijine asin, yang satunya tawar, kok ndak gabung itu loh. Dhek wis mantep pol nemu kok ngono dikabar-kabarkan. Ternyata wis ana nang Quran.
Ana wong nemu bahwa ternyata kelahiran itu orang ada di dalam kandungan itu demikian. Pertama adalah setetes ya nutfah, kemudian menjadi segumpal darah, segumpal daging dan sebagainya selama sekian begini 4 bulan dan sebagainya. Dia banggane ra karu-karuan, begitu ketemu nanggone dokter muslim, lho itu kan ya ono nang Quran. Demikian ya, jumlah kata-kata malaikat, jumlah kata-kata jin itu semuanya sudah tertata rapi. Kata-kata bahar, kata-kata bar itu artinya daratan, bahar itu artinya lautan. Itu jumlah baharnya itu jauh lebih banyak, sekian persen, persis seperti luasnya jumlah lautan yang lebih banyak daripada daratan di seluruh muka bumi ini. Masya Allah, terkagum-kagum kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka hari ini faslun fin nadhari fi sidqir rasul wa majaa. Fasal ini menerangkan tentang kebenaran Rasulullah dan apa yang dibawa. Kalau kita mantap tanpa sedikit pun ragu, maka insya Allah kita dalam berislam ini tambah mantap, tambah senang ibadah, tambah apian, tanpa harus orang lain apian. Orang kaya sing mau nang mburi truk, jadilah jahat ketika kebaikanmu diabaikan. Mboten usah, jadilah tetap baik karena Allah yang Maha melihat. Dan ini perintah dari kitab yang selalu benar, yakni Al-Quran. Demikian dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Besok kita akan berbicara tentang kebenaran yang ada pada hari pembangkitan. Semoga manfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wa hin, shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin, shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithul arda wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma ja'alna ya Allah, jadikan kami semua ya Allah ya Rahmanir Rahim min ibadikal muttaqin, jadi hamba-hamba Engkau yang takwa, min ibadikal muti'in, kami dan seluruh anggota keluarga kami ya Allah menjadi hamba-hamba Engkau yang taat ya Allah, terutama anak cucu kami ya Allah menjadi hamba-hamba Engkau yang shalih salihah ya Allah ya Rahmanir Rahim. Allahumma ja'alna, jadikan kami semua ya Allah min ahli sa'adah, menjadi orang-orang yang beruntung dunia akhirat ya Allah. Allahumma ja'alna ya Allah, jadikan kami semua ya Allah min ibadikal mustajibin, menjadi hamba-hamba Engkau yang Engkau ijabah, Engkau kabulkan doa-doa kami. Silahkan berdoa untuk hajat masing-masing walau sejenak. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La yusalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwal
ولمقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين صلى الله ربنا نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Cik.